Pernah nggak sih kamu mikir, gimana caranya manusia bisa bikin udang atau kerang tumbuh sehat dan cepat, padahal hidupnya di air yang penuh bakteri? Nah, ternyata jawabannya ada di satu bidang yang namanya bioteknologi aquaculture. Bioteknologi ini bukan cuma soal DNA atau rekayasa genetik, tapi juga tentang gimana kita bisa manfaatin mikroorganisme laut buat bantu hewan-hewan budidaya tetap sehat tanpa harus pakai bahan kimia berbahaya. Salah satu penerapan bioteknologi yang paling menarik saat ini adalah pemanfaatan pigmen alami dari mikroalga laut. Loh, pigmen? Kayak pewarna makanan gitu? Eits, bukan. Pigmen ini punya fungsi super. Bisa melawan bakteri patogen di laut tanpa mencemari lingkungan, dan salah satu pigmen yang menjadi topik utama kali ini namanya marenanin, yang dihasilkan oleh mikroalga Haslea austraria. Kata Kang Vidi Semba Prasetya, peneliti bioteknologi dari BRIN. Nah, si Haslea austraria ini dia itu bersifat kosmopolit. Jadi teman-teman bisa menemukan si Haslea austraria ini tidak hanya di Prancis atau di Laut Atlantik ya, tapi bisa ditemukan juga misalkan di Bay Kattegat, di Teluk Kattegat yang ada di Sweden, ada juga di Laut Mediterania, di selatan Prancis ya. Kemudian ada juga di Amerika seperti di North Carolina, ada juga kemudian di Australia ditemukan juga, dan banyak sekali region-region lain yang di mana biatom itu berada gitu. Artinya, pigmen alami ini nggak cuma bisa ditemukan di luar negeri, tapi juga berpotensi dikembangkan di Indonesia. Masalahnya, dunia aquaculture, terutama tambak udang dan kerang, sering banget diserang oleh bakteri Vibrio. Bakteri ini bisa menyebabkan kematian massal dan bikin petani rugi besar. Nah, disinilah pigmen marenanin berperan. Kata Kang Vidi lagi, yang dikasih pigmen marenin ini, si kerang-kerangnya masih bisa hidup ketika mereka terpapar oleh bakteri patogen. Gitu. Jadi pigmen ini bukan vaksin atau pencegah penyakit, tapi lebih ke kuratif. Lebih ke kuratif sih ya, karena kalau misalkan pencegahan itu nggak bisa dicegah. Kalau yang namanya outbreak, ketika terjadi outbreak ya udah kita nggak bisa apa-apa gitu. Yang kita bisa lakukan adalah pendekatan kuratifnya. Gimana caranya hewan budidaya yang terkena outbreak ini bisa tetap hidup gitu ya. Penelitian menunjukkan hasil yang luar biasa. Larva kerang yang dikasih marenanin punya tingkat kelangsungan hidup yang jauh lebih tinggi dibanding yang nggak dikasih sama sekali. Dan yang menarik, efektivitasnya sebanding dengan antibiotik sintesis. Kang Vidi bilang, hidup gitu ya. Ada yang namanya SDGs 14 ya, life below water gitu. Gitu. Jadi gimana caranya nih kita bisa menghindari penggunaan antibiotik sintetik yang sifatnya buruk untuk lingkungan. Tidak hanya untuk lingkungan sebenarnya. Mungkin teman-teman pernah mendengar juga fenomena antibiotic resistant genes gitu ya. Antibiotic resistance itu salah satu prioritas utama kalau di Uni Eropa gitu. Kenapa? Karena fenomena antibiotic resistance ini sudah menjadi isu utama yang menyebabkan banyak sekali kematian kalau di Eropa gitu. Jadi gimana caranya kita bisa mengurangi penggunaan antibiotik sintetik. Nah, gimana caranya kita ganti dengan antibiotik yang bersifat lebih alami, bisa jadi bahan-bahan alam. Artinya, marenanin bukan cuma bagus buat hewan laut, tapi juga buat lingkungan. Kalau antibiotik sintetis bisa ninggalin residu dan bikin resistensi bakteri, marenanin justru alami dan aman buat ekosistem laut. Yang makin keren lagi, efek marenanin nggak berhenti di situ. Selain bikin kerang dan ikan lebih kuat, pigmen ini juga bisa mengubah profil gizi dari hewan budidaya. Dampak baik gitu untuk manusia yang mengkonsumsinya. Kenapa? Karena profil asam lemak gitu ya. Ketika kita bandingkan profil asam lemak dari kerang yang terpapar oleh pigmen dan yang tidak, itu sangat berbeda. Ada beberapa asam lemak esensial yang lebih tinggi gitu ya ketika terpapar oleh pigmen dibandingkan dengan yang tidak terpapar. Itu sih. Jadi, hewan laut yang tumbuh dengan bantuan marenanin bukan cuma lebih sehat, tapi juga lebih bergizi buat manusia. Tapi tentu aja, semua ini nggak semudah kedengarannya. Penelitian di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Fasilitas laboratorium terbatas, alat-alat canggih seperti di Prancis atau Kanada belum semua tersedia di sini. Dan proses ekstraksinya pun susah.
Bayangin aja, buat dapat dosis efektif sekitar 2 mg per liter, dibutuhkan kultur mikroalga dalam jumlah besar banget. Tapi, para peneliti Indonesia tetap semangat. Karena dari hasil kecil yang mereka dapat, efeknya sudah nyata. Kerang lebih tahan terhadap penyakit, ikan lebih sehat, dan hasil panen lebih bernilai. Jadi, bisa dibilang bioteknologi sedang mengubah wajah aquaculture Indonesia. Dengan mikroalga kecil seperti Haslea austraria, kita bisa menciptakan sistem budidaya laut yang lebih berkelanjutan, tetap produktif, meski banyak polutan terhadap perairan. Seperti kata Kang Vidi, penelitian tentang pigmen alami ini bukan cuma soal sains di laboratorium, tapi soal masa depan laut kita. Merenanin bukan sekedar warna biru hijau di bawah mikroskop, tapi bukti bahwa alam sebenarnya sudah menyediakan solusi, tinggal bagaimana kita manusia mau memahaminya. Jadi, dari sesuatu sekecil pigmen di dalam mikroalga, kita bisa menemukan cara untuk melindungi laut, memperkuat pangan, dan bikin masa depan aquaculture Indonesia jadi lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih berkelanjutan. Inilah sains yang bekerja diam-diam di bawah permukaan laut, tapi punya dampak sebesar samudra.